Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa la alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun berada, kita ngobrol-ngobrol nih, kita ngaji, kita tahu, pernah kita baca buku agama atau mendengar ceramah atau di dalam pengajian dikatakan bahwa menuntut ilmu, belajar ilmu agama tentunya ya, khususnya juga ilmu agama, bisa juga ilmu yang lain, pahala menuntut ilmu itu bisa 1000 kali lipat dibandingkan pahala kita sholat. Sholat malam dah khususnya begitu, atau sholat sunnah gitu. Bukan sholat wajib pak. Sholat sunnah bisa 1000 kali lipat daripada pahala sholat sunnah, ya termasuk sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah malam, sholat malam, atau sholat sunnah duha, atau sholat sunnah rawatib, atau di fikih sholat itu disebut sholat sunnah itu termasuk sholat tasbih, sholat taubat, sholat tilawah, ya termasuk sujud sawi dan lain sebagainya. Bahwa menuntut ilmu atau belajar ilmu, membaca tentang ilmu pengetahuan khususnya agama, juga ilmu umum, itu pahalanya lebih banyak 1000 kali lipat daripada sholat sunnah tadi gitu. Saya sendiri bingung gitu, kenapa kok bisa begini gitu ya. Ya, kenapa terjadi begitu ya? Kalimat atau undang-undang Allah, undang-undang Nabi Muhammad SAW, undang-undang Islam, peraturan Islam seperti itu. Heran saya. Nah, ini menurut saya, menurut takwil atau tafsir atau kaitannya dengan kehidupan kita. Saya sedang sholat malam gitu, atau kita sedang sholat malam misalnya. Kemudian kalau sholat malam kan itu pahala ya. Di dalam fikih sholat karya atau tulisan susunan Said Sabik yang diterjemahkan oleh siapa gitu, diterjemahkan oleh penerbit Islam Bandung yang bernama Jabal kalau nggak salah. Itu kalau kita lihat secara pribadi saya ya, itu kan fikih ya. Fikih itu kan artinya ilmu atau hukum ya. Di sini hukum agama tentunya ya. Jadi fikih itu fikih sholat di situ. Itu hukum, peraturan, pengetahuan tentang sholat. Itu babnya bab pahala semuanya gitu ya. Kecuali sholat wajib, itu kalau kita tidak kerjakan itu dosa. Tapi kalau sholat sunnah yang tadi saya sebutkan tadi itu masih banyak lagi sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah istisqo, sholat sunnah gerhana bulan dan matahari, dan sholat sunnah lain. Kalau nggak dikerjakan itu nggak berdosa. Tapi kalau sholat wajib, sholat 5 kali sehari semalam itu kalau ditinggalkan itu berdosa. Jadi umumnya fikih sholat ini mengajarkan atau berisi ilmu tentang pahala melaksanakan sholat. Jadi ini fikih pahala ya.
pikir surga kan gitu ya, bla 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 bla. Kalau karena kita berilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, mengetahui tentang ilmu. Ilmu itu tentu kan ilmu tentang, bukan hanya tentang agama ya, tentang ilmu pengetahuan dunia, juga ilmu tentang dosa gitu. Kita harus tahu ilmu tentang dosa, itu tentang kezaliman, kecurangan, tentang dosa, tentang maksiat, kedurhakaan, menentang Allah, menentang Al-Quran dan Sunnah, menentang syariat. Ini ilmu seperti ini itu penting gitu. Dan tentunya bukan sekedar ilmu ya. Setelah kita mengetahui ilmunya, tentunya kita harus praktekkan, kita amalkan, kita ajawantahkan ya. Kita laksanakan begitu. Misalnya barusan tuh terdengarkan suara motor ya, itu ada motor dua tuh. Sementara ini kan udah jam 3 pagi gitu ya. Itu motor apa gitu kan. Atau tadi jam 12 malam, tengah malam tadi itu setelah saya beli lauk untuk keperluan sahur nanti kan besok atau hari ini hari Senin biasanya orang itu puasa sunnah Senin. Nanti ada fikih puasa ya atau risalah puasa ya, termasuk sholat puasa Senin Kemis gitu ya. Nanti perlu ada bukunya, kita beli lagi nanti. Kalau menurut saya yang lebih kuat adalah bukan puasa Senin Kemis ya. Alasan puasa Senin itu kan karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman meninggalnya Kamis begitu, atau Kamis bla 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 begitu. Nah, itu perlu kita nanti kita cari fikih tentang saum, terutama saum atau puasa sunnahnya ya. Saudara-saudara sekalian, ceritakan tentang puasa tadi. Sebenarnya masalah motor, ada dua motor. Yang tadi motor ada dua kendaraan laki-laki diantar sama perempuannya begitu. Itu jam 12 malam Pak. Sedangkan motor ini parkir di depan rumah saya ini sejak maghrib gitu. Maghrib udah ada gitu. Berarti berapa jam tuh? Sekitar 6 jam ya, dari jam 6 pagi, sore maghrib sampai jam 12, berarti 6 jam tuh. Nah ini tamu yang dua laki-laki ini di losmen ini ngapain kan begitu ya, titik gitu ya. Kemudian sekarang jam 3 motor juga tentunya pengendaranya kan laki-laki gitu. Barangkali dua orang laki-laki dua motor gitu, ngapain juga dia gitu ya. Barangkali ada yang dari sore atau bla 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 gitu. Losmen ini kan seperti hotel ya, apartemen juga ya. Nah ini ilmu, ini kan ilmu pengetahuan, ilmu tentang dosa. Karena mereka berbuat maksiat, katakanlah mereka itu bertransaksi prostitusi di losmen ini, berarti kan ilmu tentang maksiatan gitu. Kita harus tahu, dan itu harus kita amalkan gitu kan. Nahyu munkar di sini ada. Bukan, kalau sholat tadi itu kan amar ma'ruf ya, kalau kita lakukan itu berbuat sholat itu dapat pahala yang gitu. Tapi itu seolah-olah tidak ada resikonya kan gitu, dan sangat pribadi sifatnya ya, seolah-olah begitu. Walaupun ada jamaah juga, sholat jamaah ada sholat sunnah terawih berjamaah, sholat aidain itu berjamaah, istisqo sederhana juga berjamaah ya. Sholat sunnah yang lain juga bisa juga berjamaah, seperti sholat malam bisa berjamaah ya, kecuali sholat qobliyah ya, ba'diyah sholat itu tidak berjamaah bla bla bla. Ini babnya bukan masalah fikih atau risalah pahala yang bernama fikih sholat atau risalah sholat. Ini fikih dosa fikih nahyu munkar bla bla bla, risalah kemunkaran, kemaksiatan, risalah mencegah kedurhakaan, mencegah penentangan terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan syariat Allah bla bla bla. Dan tentunya bukan dengan ilmu pengetahuan saja yang kita harus tahu, kita kuasai, tapi juga prakteknya ya, realisasinya gitu, jawantahnya belum sempurna kalau hanya sekedar ilmu.
tapi harus diamalkan. Amalannya itu adalah nahyu munkar, mencegah gitu. Kemunkaran-kemunkaran yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita. Minimal dengan hati, menolak, membenci, dan tidak menerima kemaksiatan-kemaksiatan yang berlaku di depan kita, di sekeliling kita, dan sebagainya itu. Walaupun itu masih standar ya. Tapi kalau bisa itu kan dengan perkataan ya. Kita ngomong, kita larang mereka itu berbuat transaksi prostitusi di losmen ini gitu. Dan yang utama adalah kita melarang dengan tindakan, ya, mencegah dengan kekuatan. Ya. Misalnya kalau zaman dulu kan ada FPI itu, Front Pembela Islam ini yang selalu bernahi munkar. Jadi kalau ada kemaksiatan, ada warung minuman keras, pabrik minuman keras ya, ekspor impor minuman keras ya, ada orang minuman keras itu dilarang oleh FPI gitu. Begitu juga transaksi pelacuran, transaksi prostitusi yang berada di rumah-rumah kontrakan ya, di apartemen, di hotel, termasuk di losmen ini, ketika digeledah oleh 6 orang FPI saja, mereka udah bubar, Pak. Ya. Tapi karena FPI-nya udah ditutup oleh pemerintah yang sekuler, sehingga ya FPI ya tidak bergigi lagi, udah nggak ada lagi. Ada juga Front Persaudaraan Islam, tapi tidak setajam di dalam bernahi munkarnya yang dilakukan oleh FPI, Front Pembela Islam. Jadi kalau nanti insya Allah pemerintahan itu dipimpin oleh Anies Baswedan, insya Allah FPI yang sesungguhnya itu bisa timbul lagi, sehingga losmen yang ada transaksi prostitusi seperti ini akan kita gerakan untuk kita tutup gitu. Sebab bahayanya kalau prostitusi yang ada di losmen ini dibiarkan terus, itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kita. Kita bisa di bencana, kena bencana ya, dan tidak berkah gitu kan. Prostitusi itu kan 40 rumah ke depan, ke samping, kiri, kanan, ke belakang. Itu akibatnya nanti bukan orang yang berdosa aja yang mengadakan transaksi prostitusi aja yang mendapat dosa, mendapat neraka. Kita pun orang yang tidak berbuat dosa akan menerima bencananya, Pak. Tuh, dengar lagi dalam motor ketiga tuh. Untuk jam 3-nya udah ada motor ketiga. Ngapain coba di situ coba? Apa RT tidak tahu? Apa warga tidak tahu? Apa ketua RW nggak tahu? Tahu, Pak. Inilah akibat negara kita, negara sekuler seperti ini, Pak. Mengapa tadi saya bilang di dalam belajar ilmu pengetahuan itu pahalanya bisa 1000 kali lipat dibandingkan sholat sunnah malam yang 11 rakaat itu misalnya. Jadi itu tidak ada risikonya kita sholat 11 rakaat setiap malam. Itu nggak ada risiko, Pak. Tapi kalau menghadapi prostitusi seperti ini, seperti di losmen begitu, Pak, itu kan berisiko, Pak. Bisa dipenjara kita, dituduh macam-macam, kita dibilang anarkis ya, bla bla bla, akhirnya di BAP kita, di polsek gitu. Maksud saya kita memang harus bisa menulis gitu, risalah dosa ya, risalah kedurhakaan, risalah maksiat ya, atau fikih maksiat ya, fikih melawan syariat gitu. Itu ada risalahnya lagi, ada bukunya lagi gitu, ada fikihnya tersendiri gitu. Bukan hanya fikih sholat atau risalah sholat, fikih saum atau risalah saum atau risalah puasa, risalah haji, fikih haji ya, fikih zakat dan sebagainya. Bukan hanya itu gitu. Ada fikih kedurhakaan ya, fikih maksiat, fikih melawan syariat, melawan Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bla bla bla. Ini harus ada bukunya juga begitu. Dan juga ada gerakan ya. Walaupun ini misalnya fardu kifayah, harus ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini juga tidak terlaksana, nah ini berdosa semuanya, Pak.
Inilah hasil atau natijah dari efek daripada kita militan, bersifat militan. Militansi kita di dalam sholat berjamaah, militansi kita di dalam menghadiri pengajian-pengajian majelis taklim, militansi kita di dalam membaca buku-buku keagamaan, keislaman, baik yang buku cetak maupun pelajaran-pelajaran keislaman yang ada di internet, di media sosial, bla bla bla. Inilah efeknya, kita harus menghasilkan buahnya, tamarotnya. Ya, jangan tidak ada buahnya gitu. Bukan hanya sekedar pengetahuan, kita harus praktekkan gitu. Kita amalkan, kita jalankan, yaitu amar nahi munkar ini kita realisasikan di di lingkungan kita masing-masing gitu.